Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada hari ini gitu ya kita kembali bertemu lagi dengan saya Yuan Tiando pada kuliah kita praktikum Fisika Dasar 2 ya di jurusan Fisika Universitas Bangka Belitung. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum terkait dengan simulasi untuk rangkaian listrik. Ya, jadi karena saat ini masih pandemi COVID gitu ya, kita masih belum bisa melakukan praktikum di lab. Maka solusinya untuk praktikum kali ini kita seperti minggu yang lalu kita menggunakan simulasi PET ya. Jadi yang dibutuhkan gitu ya, yang dibutuhkan untuk praktikum ini itu adalah komputer gitu ya, atau laptop atau smartphone. Jadi yang bisa merunning HTML ya, program-program HTML. Kemudian mungkin kita butuh software pengolah data seperti Microsoft Excel, itu ya. Nah, untuk praktikum ini ya kita menggunakan aplikasi PET. Jadi untuk melakukannya silakan kunjungi ini alamatnya ya. Jadi alamatnya ada di sini thet.koradu.edu. Kemudian jika sudah masuk, pilih menu Physics. Nah, ini dia. Kemudian nanti ini di checklist saja ya, di unchecklist. Kemudian pilih yang bagian ini dia, electricity, magnet, and circuit. Nah, nanti silakan pilih yang bagian ini dia, circuit construction kit DC virtual lab. Oke. Nah, jika sudah terbuka, nanti kalian bisa mendownload jika ingin melakukannya secara offline ya. Tapi jika ingin melakukan secara online, simulasinya secara langsung, tinggal di play aja. Oke, ini dia. Nah, untuk kegiatan praktikum kali ini gitu kan, nanti kalian bisa cek di modul ya, teman-teman bisa cek di modul. Kita akan melakukan 3 sub praktikum gitu ya. Jadi yang pertama kita melakukan praktikum yang berkaitan dengan hukum Ohm. Yang kedua nanti kita akan melakukan praktikum yang berkaitan dengan rangkaian seri pada arus DC ya. Dan yang terakhir ada rangkaian paralel untuk arus DC. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini di tutorial kali ini adalah untuk praktikum nanti kita akan menggunakan ini dia. Ini adalah kawat gitu ya, kawat penyambung. Kemudian ada baterai ya yang kita gunakan dan nanti ada resistor. Jadi di ini bagian ini resistor ya. Nah, sebagai contoh, saya akan mencontohkan untuk praktikum yang bagian hukum Ohm. Pertama, kita tinggal drag aja nih, ini di drag ya. Di drag, ditaruh di sini, kemudian diberikan kawat gitu ya. Lalu ini diberikan kawat juga. Nah, supaya cantik gitu ya. Nah, ini kemudian yang kedua ada resistor. Kita kasih kawat juga. Kemudian kita hubungkan dengan yang bagian baterai. Nah, pertama yang akan saya lakukan di sini adalah saya ingin melihat gitu ya, bagaimana apakah dia mengalir atau tidak arusnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nanti mungkin teman-teman di sini bisa melihat mau menunjukkan bentuk arusnya pakai elektron atau pakai yang konvensional seperti ini. Ya. Nah, jadi bebas. Jadi kalau konvensional dia ini arahnya dari arus positif dari kutub positif menuju kutub negatif baterai. Kalau elektron dia ya gerakan elektron ya dari kutub yang negatifnya ke kutub yang positifnya. Oke. Nah, selanjutnya nanti di sini kalau nggak mau menunjukkan silakan juga apa-apa seperti ini ya. Nah, nanti pada praktikum yang hukum Ohm gitu ya, nanti kalian akan diminta untuk mengukur arus dan tegangan pada hambatan ini ya. Jadi ini ada tegangan, ada voltmeter ya untuk mengukur tegangan, ini dia voltmeter. Kemudian ini adalah ammeter ya. Ammeter di sini maksudnya adalah ampere meter gitu ya, sama aja. Nah, jadi yang harus diingat adalah untuk pengukuran
tegangan gitu ya, tegangan dilakukan secara paralel. Paralel itu maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita mengukur di sini, mengukur mengukur tegangan pada resistor ini, kita letakkan ini dan di sini, ini dia. Nah, ini dia. Jadi tegangannya adalah 9 volt. Ini susunan secara paralel, gitu ya. Nah, untuk memasang yang arus, ya mengukur arus atau ammeter, kita melakukannya secara seri. Artinya kita harus membuat sambungannya ini menjadi seri. Nah, jadi ini kita bisa cut dulu sementara ya. Ini kita panjangin. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Kemudian ini kita masukkan arus. Ya, pengukur arus. Kita bisa tambahkan lagi atau bisa langsung aja nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita mengukur arus ampere meter gitu, ciri-cirinya kalau ini kita hilangkan seperti ini, maka dia akan terputus arusnya gitu ya. Nah, beda dengan tegangan. Kalau tegangan dipasangnya secara paralel gitu ya. Jadi kalau misalkan ini dicabut pun arus akan tetap mengalir. Oke. Nah, ini cara mengukurnya. Ini harus diingat di semua metode nanti ya. Nah, pada praktikum hukum Ohm nanti kan diminta untuk mengubah-ubah gitu ya, mengubah power supply atau resistor. Nanti silakan dicek di modul gitu ya, di beberapa nilai gitu. Kemudian nanti kan diminta untuk mengupload bentuk datanya. Nanti diminta untuk analisis gitu ya. Oke, ini untuk yang praktikum hukum Ohm. Dan kemudian yang kedua adalah praktikum yang rangkaian arus DC untuk yang jenis seri gitu ya. Untuk jenis seri itu mudah saja. Bisa kita buang, di cara membuangnya kita klik, kemudian kita hapus ya. Nah, selanjutnya kalau mau seri, ini kita hapus juga kalau misalkan untuk memudahkan ya. Kemudian kita bisa atur panjang pendeknya dan kita masukkan sini hambatan. Jumlah hambatan nanti sesuai dengan yang di modul. Silakan diikuti saja. Ya. Misalkan sih saya pakai 3 misalkan ya. Saya pakai 3 resistor. Oke. Ini kurang kesini nih, nggak muat. Oke, dan selanjutnya kita bisa tarik ke bawah. Nah, ini contoh untuk yang rangkaian seri dengan 3 resistor. Nah, nanti kalian sini bisa variasikan jumlah resistornya gitu ya. Nah, variasi resistornya misalkan di sini mengubah nilai resistor sesuai dengan di modul ya, aturannya ikuti saja. Itu dengan cara di sini diklik resistornya, kemudian di bawah ini ada nilai resistansi. Ini dia. Ini berapa ohm? Bisa kita ubah-ubah nih, kita derak-derak aja. Ya, kita derak-derak saja sesuai dengan kebutuhan ya. Bisa pakai yang ini untuk pergeseran 0,1 atau ini bisa lebih cepat lagi ngubahnya ya. Nah, nanti ikuti saja aturan yang ada di modul ya. Kemudian nanti setelah semuanya kita set sesuai dengan di modul, misalkan ini saya acak saja ya. Nah, maka kan ini diminta untuk mengukur berapakah tegangan dan arus di tiap resistor. Nah, caranya mudah gitu ya. Nanti tinggal kalau mengukur tegangan kan tinggal seperti ini. Misalkan kita mengukur tegangan pada hambatan yang di sini, yang di paling ujung. Ya berarti tinggal letakkan saja voltmeter ujung-ujungnya pada di sini ya. Nah, kalau nilai min berarti dia kebalik. Kutubnya terbalik gitu ya. Nah, gini ya. Ini kalau kita mengukur tegangan pada di bagian ujung sini. Jika mengukur yang di sini di tengah ya tinggal geser aja ya. Nah, geser saja. Begitu juga sama yang di paling ujung sebelah kiri. Nah, ya. Ini cara untuk mengukur hambatan tiap buah. Tapi kalau nanti ada perintah mengukur mengukur tegangan dari ujung A misalkan di sini sampai ujung sini, maka letakkan
ujung ini ada di sini ya, dan ujung sini juga ada di sini gitu ya. Oke. Bentar. Oke. Nah, ini dia maksudnya. Jadi dari ujung yang ini gitu ya, terbalik ya. Ujung hambatan satu sampai ujung hambatan yang lainnya. Oke. Ini 9 volt ya. Oke. Ini adalah cara untuk mengukur tegangan pada rangkaian seri. Kalau arus gitu, arus bisa kalian lakukan dengan cara memutus ininya, memutus sambungan ini ya. Jadi kita bisa klik kawatnya, kita buang, kita bisa gantikan dengan ammeter. Kita drag saja ya. Oke, ini kita tarik. Nah, ya, kita hubungkan yang ini, berarti arus yang melewati pada satu ini sebelah kiri ini 0,18. Begitu juga dengan yang kedua dan yang ketiga, nanti silakan diukur ya. Nah, ini adalah cara untuk menggunakan ampere meter pada rangkaian yang seri. Jika selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang paralel. Kalau paralel, ini kita susun secara paralel. Sebagai contoh, saya hapus dulu ya. Hapus. Oke, kita buat rangkaian paralel ya. Silakan nanti ikuti bentuk rangkaian seperti di modul. Saya sembarang ini ya. Misalkan seperti ini. Kemudian seperti ini gitu ya. Kita kontakkan ini. Nah, seperti ini gitu ya. Putus aja. Oke. Oke, ini contohnya ya. Nah, nanti bisa kalian percantik lah ya. Ini kalau mau dicantikin. Nah, ya. Ini ada contoh rangkaian yang paralel ya. Nah, jadi nanti ini ada hambatan yang atas, tengah, dan bawah gitu ya. Nah, silakan untuk penamaannya ikuti aturan di modul. Untuk pengukuran tegangan sama ya, kita pasang di sini. Misalkan tegangan pada yang atas ya, hambatan atas kita bisa taruh seperti ini. Kemudian yang di tengah juga sama ya, di tengah juga sama. Kemudian di bagian bawah juga letakkan misalkan di sini dengan yang di sini ya. Oke. Kemudian untuk pengukuran arus gunakan teknik yang sama ya. Jadi nanti bisa dihilangkan misalkan yang ini ya, kita bisa cut dulu. Nah, kita cut dulu ya. Jadi kita klik di ujungnya, kemudian kita cut. Kita bisa gantikan dengan ampere meter ya. Misalkan saya mau mengukur arus pada yang hambatan paling bawah. Ini dia. Itu juga yang di bagian tengah dan bagian atas. Oke. Nanti silakan ya lakukan praktikum dengan improvisasi kalian sendiri gitu ya, pada bentuk rangkaiannya, tapi ikuti yang diinginkan oleh modul, berapa kan nilai hambatan, berapa kan nilai tegangan dari baterai gitu ya. Kemudian apa saja yang diukur silakan dan dianalisis sesuai dengan yang di modul. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga pandemi ini cepat berakhir gitu ya, sehingga kita bisa melakukan praktikum kembali di lab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.